Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sarifah Nurjana. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya. Dan saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK IKIP PGRI Pontianak dengan nomor induk mahasiswa 611232020 dan nomor UKG 2015-01998250. Saya akan melaksanakan praktek pengalaman pembelajaran untuk memenuhi tugas uji pembelajaran dengan rencana pelaksanaan layanan adalah bimbingan kelompok dengan topik kenakalan remaja dan cara mengatasinya, dengan bidang bimbingan pribadi sosial, dan fungsi layanan adalah fungsi pencegahan dan pengentasan dengan diskusi kelompok social problem meeting. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, baik, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu, ya. Siapa kira-kira yang bersedia untuk berdoa hari ini? Ada yang bersedia? Silakan berdoa. Mari teman-teman, sebelum mulai kegiatan kita berdoa dulu karena masih berdoa. Baik, semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan manfaat, ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok, ya. Jadi sebelum pelaksanaan itu, ibu ingin tahu dulu nih, karena kan ini dari kelas yang berbeda, ya. Jadi ingin tahu kalian harus memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Jadi SBG kita pada hari ini adalah kamu memperkenalkan diri kamu dan sebutkan kelasnya. Oke, dimulai dari Ibu, silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Rosa Fani dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Tiga Isi dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Deja Riyadi dari kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Nana Fiana dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Reza Putra dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Haki dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Badar Sidaman dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Okto dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Gunawan dari kelas 9C. Baik, semuanya sudah memperkenalkan diri, ya. Ada Gunawan, ada Okto, Farel, Habibi, Beja, Hika, Ratna, Tasya, Devi, ya, Keza, Nurul, serta Karina. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Nah, mungkin kalian juga belum paham nih kalian, atau sudah mengerti terkait dengan bimbingan kelompok itu apa? Tidak ada ya? Ada yang paham? Oke, jelaskan dulu. Bimbingan kelompok ini adalah layanan bimbingan kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengembangkan potensi kita. Jadi dari bimbingan kelompok kita akan memperoleh manfaat dari topik yang kita bahas. Itu bimbingan kelompok. Kira-kira paham nggak bimbingan kelompok yang kita laksanakan pada hari ini? Oke, paham. Tujuan daripada bimbingan kelompok ini ada tujuannya. Ya, tujuannya paling tidak kami bisa mengembangkan potensi, bisa juga mengontrol diri mana sih kegiatan yang bisa saya lakukan atau kegiatan yang positif, mana kegiatan yang berdampak negatif. Jadi
tujuannya ini terjadi makanya kita bahas kembali ya. Baik, dalam bimbingan kelompok atau layanan bimbingan kelompok ini ada terdapat beberapa asas yang ada dalam bimbingan kelompok. Salah satunya itu adalah asas kerahasiaan. Nah, di dalam asas kerahasiaan, apapun yang kita dapatkan di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini hanya cukup itu terjadi di dalam ini. Selepas dari itu di luar tidak ada lagi cerita berkaitan dengan apa yang kita bahas di sini. Ya, itu yang dinamakan dengan asas kerahasiaan. Jadi apapun yang terjadi di sini, ya kita bahas di sini. Di luar beda lagi. Itu asas kerahasiaan. Ada asas keterbukaan. Kalau asas keterbukaan berarti terkait dengan apapun yang kamu alami, apapun yang kamu ketahui, kamu harus terbuka menceritakannya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ya, itu asas keterbukaan. Ada lagi asas kesukarelaan. Kalau asas kesukarelaan berarti terkait dengan kita sukarela menceritakan, kita sukarela datang ke sini karena mendapatkan atau ingin mendapatkan layanan informasi terkait dengan topik yang kita bahas, yaitu adalah topik tentang kenakalan remaja. Terakhir ada asas kenormatifan. Jadi asas kenormatifan itu terkait dengan ada aturannya, ada norma-norma yang dipakai ketika kita melaksanakan bimbingan ke kelompok. Sampai di sini yang namanya dengan asas keterbukaan tadi, kesukarelaan, keterbukaan, ada lagi asas kerahasiaan dan kenormatifan. Dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok ini akan kita laksanakan selama 40 menit. Jadi mohon diharapkan kamu bisa mengikutinya dengan baik. Bagaimana kamu? Oke, jadi itu tadi ya yang sudah disampaikan terkait dengan bimbingan kelompok pada hari ini. Ya, ada asas yang harus kamu ikuti aturannya, terus ada lagi yang namakan dengan pelaksanaan itu dilaksanakan selama 40 menit dan kamu bisa mengikutinya dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dengan topik adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Mungkin dari kalian ada yang memahami apa sih sebenarnya kenakalan remaja itu? Ada yang bisa memberikan masukan atau pendapat terkait dengan kenakalan remaja. Ini kan kenakalan remaja. Jadi ada yang paham nggak nih? Coba siapa yang bisa? Apa itu kenakalan? Kenakalan remaja adalah suatu sifat negatif yang dimiliki oleh seorang remaja tersebut. Oke, suatu sifat negatif yang dilakukan atau dimiliki oleh seseorang ya, seseorang anak remaja. Ada lagi tambahannya? Oke. Nakal remaja adalah perilaku upaya menyimpang dari pasal pidana dan membuat dan merugikan diri sendiri atau orang sekitarnya. Oke, berarti kalau yang melakukan kenakalan remaja berarti pelanggaran terhadap norma-norma yang ada. Artinya norma yang ada ini tidak sesuai dengan tingkah laku yang ditampilkan. Nah, sampai di sini paham nggak tuh yang mengapa dengan kenakalan remaja? Kira-kira di sekolah kita ini pernah nggak sih terjadi yang melakukan dengan kenakalan remaja? Pernah ya. Siapa barangkali yang tahu jenis-jenis kenakalan remaja yang tahu? Lagi yang terlambat. Sekolah. Merokok. Ada lagi yang lain? Yang termasuk kenakalan remaja? Tawuran, ya. Balap liar bu. Balapan liar. Menindas teman. Menindas teman, pembulian berarti ya. Ada lagi? Membolos. Kira-kira hal seperti itu ada dampak positif nggak yang kita peroleh? Yang ada ya dari kenakalan remaja yang dilakukan. Ternyata kejadian itu yang kaitan dengan kenakalan remaja pernah terjadi di sekolah. Oke, biar menambah jelas wawasan kalian, Ibu akan tampilkan video terkait dengan kenakalan remaja. Salah satunya jenisnya itu adalah membolos sekolah. Nah, untuk lebih memudahkan kalian atau lebih memahami terkait dengan topik yang kita bahas pada hari ini tentang kenakalan remaja, Ibu akan tampilkan video nih buat kamu, ya. Tolong dilihat dengan baik biar kamu bisa mengerti apa sih sebenarnya kenakalan remaja. Oke, bisa? Ya, itu tampilkan video.
tidak akan lagi dengan alasan saya seperti ini. Kalian sudah terlalu sanggup. Jadi, kalian harus menghadapi masalah. Ngerti? Ini Pak. Ya, satu masuk. Jadi begini Pak, semalam waktu les mata pelajaran langsung mereka cabut Pak. Kemana dia? Mereka menemani saya pulang Pak, saya sakit perut. Alasan, jika dia tidak jujur, maka saya akan panggil untuk dia. Jangan Pak, dari sebenarnya makin lulus karena meminta untuk sangat tidak asik Pak. Oke, untuk kali ini Papa pasti dari kesempatan. Tapi ingat, jangan menjadi lagi dengan pilihan yang sama. Saya yang terima kasih Pak. Dari video yang ditampilkan tadi, berarti kan kamu bisa melihat, merasakan, mendengarkan, ya. Jadi ini pengen tahu nih, dari video yang ditampilkan tadi, pembelajaran apa yang bisa kita pahami di situ terkait dengan siswa membolos dari tampilan video tadi. Gimana menurut kamu? Kenapa itu bisa terjadi? Masih kira-kira faktornya? Faktor yang memicu, ya, apa kira-kira faktor yang memicu terjadinya siswa itu membolos? Tadi kan ada adegan yang dia loncat pagar, itu kenapa sampai bisa ada 3 orang yang melakukan itu? Itu kenapa tuh? Karena misalkan seorang teman untuk mengambil pelajaran tersebut. Berarti kontrol diri yang kurang, ya, itu faktor pemicu terjadinya siswa yang membolos. 1, kontrol diri yang kurang. 2, kira-kira apa yang faktor penyebabnya sampai ada siswa yang membolos? Apa kira-kira? Mungkin dia harus sama gurunya, pembelajaran gurunya Kurang cocok, tidak menyenangi, kali ya, atau kurang menyenangi pelajaran atau gurunya. Ada lagi hal yang lain yang membuat siswa itu membolos? Ada nggak kira-kira yang membuat siswa membolos? Bisa nggak kalau kurangnya perhatian orang tua itu juga salah satu faktor pemicu? Karena tidak dapat perhatian di rumah, kan, dengan melakukan hal seperti itu, siapa tahu mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitar sekolah. Bisa nggak ini? Oke, itu yang faktor penyebab anak atau siswa membolos. Oke. Kira-kira ini menurut kamu dampak yang kita perlu itu apa kira dari perbuatan yang kita lakukan tadi? Dampaknya ada dampak nggak sih? Dampaknya apa kira-kira? Merugikan diri sendiri. Terus apa lagi? Dampak daripada kita membolos? Bisa nggak naik kelas? Apa lagi? Ketinggalan mata pelajaran. Terus kalau kita di lingkungan teman sebaya, apa yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan itu? Teman di sekitar kita itu bisa nggak sih menerima kita dengan baik karena kita sudah melakukan itu? Hah? Nggak kan? Otomatis dia akan menjaga diri. Aku lah mau teman dengan ini nantinya. Nanti kalau dengan dia nanti malah diajak lalu ikut-ikutan untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah nanti akan kita bahas lagi ketika kita melakukan tindakan yang membolos lebih. Makanya
dalamnya. Ketika kamu diajak, apa sih yang harus kamu lakukan? Menolak. Jadi cara mengatasinya. Satu, ketika ada yang teman mengajak seperti itu, kita tolak dengan bahasa yang baik. Apalagi kira-kira, jangan sampai kita terpengaruh tuh. Kontrol diri. Apalagi? Menghindar. Ada lagi? Perbaikan diri kita, apa yang harus kita lakukan tuh kalau memang ada yang seperti itu, ada kejadian seperti itu dan kita diajak. Terus cara kamu mengatasinya bagaimana? Menasehati, tapi dengan kalimat yang iya, lagi Menghukumnya secara psikologis. menghukumnya secara psikologis, mungkin memberikan masukan ini dampaknya. Kalau kamu melakukan ini, akibatnya orang tua itu bisa yang pertama dipanggil sekolahannya, itu dampak yang akan kita peroleh. Jadi cara mengatasinya kalau tidak satu, kita harus bisa menghindar, paling tidak katakanlah dengan baik ketika kita diajak untuk melakukan hal yang baik, kontrol diri ya, dan kita juga harus bisa membedakan mana sih yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Terus ini dampaknya apa nanti ketika saya melakukan ini? Berdampak nggak pada mata pelajaran? Ya, kalau kita menunjukkan itu, ya kita maunya seperti itu. Pengennya kan belajarnya yang santai, tanpa berkali. Tapi itu namanya rujukan. Ya, kita nggak bisa memilih guru yang kita senangi. Kita nggak bisa memilih mata pelajaran mana yang kita sukai, nggak bisa. Karena itu udah satu kesatuan, jadi nggak bisa dipilih. Ya, nah dari kegiatan tadi, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dengan kaitan kenakalan remaja yang siswa monggo tadi ada ucap agak, terus cara dia berbicara itu gimana gitu, perhatikan tadi cara berbicaranya kan, tapi apa yang harus kita ambil hikmahnya dari video tadi. Nah, dari kita ambil itu kira-kira dalam yang mana ya? Kalau perhatikan tadi cara berbicara ya, cara berbicara bagaimana dia berkomunikasi dengan bapak dan ibunya, perhatikan attitude-nya yang memang baik. Jadi attitude itu juga kita perhatikan ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Nah, kesimpulan pada materi yang kita bahas atau topik kita bahas seperti ini adalah bahwa membolos itu tidak dampaknya banyak yang kita rasakan nantinya. Yang maksud itu yang kita rasakan adalah dampak negatif sekali. Dari yang saya sebutkan tadi ada yang sampai bisa nggak naik kelas, ketinggalan pelajaran, ya kan? Nggak mungkin kan kalau yang melakukan ilmu dulu akan mengulang kembali materi yang sudah disampaikan waktu mengulang masuk. Kita juga tidak bisa memilih guru yang kita senangi, nggak bisa. Yang kita senangi, pelajaran yang kita suka itu nggak bisa dipilih. Karena kita tidak disampaikan itu rangkaian kegiatan proses pembelajaran itu dari samping. Nah, sampai di sini paham nggak tuh yang namakan dengan kenakalan remaja tadi, dan cara mengatasinya juga kamu sudah menunjukkan. Caranya adalah benar, ya. Tapi konsekuensi ya. Kalau yang namanya kita diajak, kalau kita melakukan hal dari itu jangan menunjukkan ego. Karena ini dampaknya apa ke saya ketika saya melakukan ini. Dan kamu sebenarnya katakan yang tidak baik. Ya bagaimana cara baiknya untuk menghindar sampai itu terjadi. Nah, kesimpulan, paham pun nih kalau kesimpulan sudah paham ya gimana kayak ini. Tentang layanan kita berhari kita paham. Berarti membolos itu Tidak baik. Ya. Nah sebelum kita akhiri, itu ambil kesimpulan dulu nih. Berarti tadi kaitannya dengan kenakalan remaja adalah apa tadi? Kenakalan remaja. Yang salah satunya kita bahas adalah kenakalan itu jenisnya adalah membolos. Kenakalan remaja berarti kenakalan sesuatu yang dilakukan oleh anak remaja di luar aturan, di luar norma yang berlaku. Jenisnya juga ada tadi kita bahas. Salah satunya membolos sesuai dengan video yang disampaikan tadi. Bolos, tawuran, bullying,
cara mengatasinya tadi, apa yang kamu paparkan itu sudah baik, sudah benar. Tadi cara mengatasinya adalah seperti dengan mengucapkan kalimat yang baik, jangan sampai kita mengolah itu menyinggung perasaan teman kita. Ya, itu satu. Yang kedua, berarti kita harus bisa mengontrol diri, harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Yang lebih penting lagi adalah mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha, ya. Kalau kita bertakwa, hal-hal seperti itu akan bisa kita hindari. Ya, itu simpulan pada hari ini. Tapi sebelum dua diri, ada tugas nih, ya, kaitan dengan layanan pada hari ini. Bisa dikerjakan ya. Oke, ini bagi kelompok di atas kelompoknya, ini kelompok 1, kelompok 2 akan diberikan tugas ya terkait dengan pemahaman kamu apa yang tadi video dari tampilkan tadi, ya. Jadi kamu merefleksi lah apa yang sudah kamu pahami terkait dengan pembelajaran tadi. Ya, oke. Ini ada tugasnya. Tolong jangan ya. Oke, ini satu aja. Ya, itu boleh dirembukan sama temannya di sertifikatnya. Oke. Nah, itu terkait dengan layanan tadi ya, terkait dengan layanan bimbingan kelompok tadi itu ada instrumennya tuh ya. Jadi di situ terkait dengan video yang kamu tonton tadi, apa yang sudah dapat kamu pahami dari video itu. Silakan ungkapkan. Harapan ibu adalah semua bisa mengungkapkan itu, ya, bisa menyumbangkan idenya, sarannya di dalam kegiatan kelompok. Silakan dikerjakan, ibu kasih batas waktu ya. Kerjakan, ibu kasih waktu 5 menit aja. Baik, untuk kegiatan pada hari ini, ibu minta nih pesan dan kesan kalian terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Siapa yang kira-kira yang mengungkapkan pesan dan kesan? Ya, silakan. Dari dengan kelompok, selain kita bisa mendapatkan ilmu, kita juga bisa senang. Selain mendapatkan ilmu, kita juga senang, happy gitu ya, mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Ternyata bimbingan sendiri itu sungguh menyenangkan. Ternyata bimbingan kelompok menyenangkan. Ada lagi? Oke. Ternyata bimbingan kelompok sangat menyenangkan, dan di sini kita bisa tahu tentang kesenangan remaja serta dampak-dampaknya. Oke, bimbingan kelompok itu ternyata menyenangkan. Kita bisa memahami kenakalan remaja, jenisnya apa, dampaknya apa, dan cara bagaimana kita mengatasinya. Oke, bagus. Siapa lagi? Bisa, silakan. Bisa bimbingan kelompok dilaksanakan kembali dengan tema. Kalau bisa, bimbingan kelompok dilaksanakan kembali dengan tema yang berbeda. Insya Allah nanti akan kita laksanakan kembali kegiatan layanan bimbingan kelompok. Ya, oke. Terima kasih nih, ya, atas partisipasi kalian dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok. Ya, semoga ilmu atau apa yang kamu dapatkan pada hari ini bermanfaat buat kamu dan bisa kamu terapkan ya di lingkungan kamu nantinya, ya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar keluarga. Artinya penerapan itu bukan kenakalannya, tetapi bagaimana cara kita mengatasi ketika ada teman yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu yang dimaksud ya. Oke, sebelum kita akhiri, mohon ada salah satu siswa yang bisa memimpin doa pada hari ini. Oke, silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih ya. Semoga apa yang kita kerjakan berbaik-baik pada hari ini ya. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.